Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, apakah kami telah mengenal Putramu Yesus? Setelah kami bertahun-tahun mengimani Yesus. Bantu kami ya Bapa untuk sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai Putramu, sebagai Kristus, sebagai Mesias, yang peduli dengan hidup kami, yang menebus dan menyelamatkan dan menyembuhkan segala luka-luka kami, segala problem hidup kami. Semoga kami dapat merasakan, tetapi terlebih kami diajak untuk mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa, kepada orang di sekitar kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada hari Minggu ini Yesus ditolak di kampung halamannya sendiri, Nazaret. Dan Yesus tidak membuat banyak mujizat di tempat asalnya itu karena orang hanya sekedar mengaguminya. Tetapi mereka meragukan dari mana kuasa dan hikmat itu berasal. Kami kenal orang-orang saudara-saudarinya, orang tuanya. Tapi bahwa Yesus menyembuhkan banyak orang, membangkitkan orang mati, tidak mungkin. Kami tahu bahwa dia adalah Mesias, karena Mesias sungguh berasal dari keturunan Daud yang mengagumkan, yang luar biasa. Tak mungkin berasal dari Nazaret. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan saya menukik kepada diri kita masing-masing. Berapa tahun kita menjadi Katolik? Apakah saya mengenal dia secara mendalam? Atau sekedar lapisan luar? Kita mengikuti ritualisme, liturgi gereja, kegiatan gereja. Apakah Yesus sungguh-sungguh masuk di dalam hidup kita? Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan ini yang mengusik hati saya hari ini. Karena Yesus mengatakan karena mereka tidak mengenal Yesus. Mereka hanya mengenal sisi luar dari Yesus, tapi tidak masuk ke kedalaman hati Yesus. Saya mau mengajak Anda untuk memahami lebih dalam. Ya. Ternyata bahwa pengenalan kita kepada Yesus tak jarang hanya sisi luar, eksterior. Berupa kegiatan, hukum-hukum, peraturan, kegiatan liturgi, ritual, A dan B. Apakah saya memasuki dalam hati Yesus? Ya. Dan Yesus mengecam orang Nazaret karena mereka tidak punya iman. Nah, saudaraku yang terkasih, pertanyaan saya lebih lanjut. Yesus mengatakan bahwa mereka tidak punya iman, itu berarti bahwa Yesus punya iman. Iman Yesus sangat mendalam. Meski kita tahu ia adalah Allah, tapi dia juga adalah manusia yang hampir 30 tahun dia tersembunyi bagi orang lain. Sekali lagi 30 tahun hampir tersembunyi bagi orang-orang di sekitar. Yang mengenal Yesus hanya dari luar. Ya, dari lapisan yang paling luar. Dan ini bagi saya cukup mengagumkan, 30 tahun lebih. Yesus mencari dan mengenal kehendak Allah dalam dirinya, dalam ketersembunyian. Yohanes Pembaptis harus pergi ke padang gurun untuk mengenal kehendak Allah, apa yang Tuhan kehendaki bagi dia sebagai pewarta kabar gembira, persiapan untuk Yesus. Nabi Elia 3,5 tahun di sungai Kerit untuk mengenal kehendak Allah. Dan tokoh-tokoh besar lainnya harus mengalami pengalaman-pengalaman yang dalam ketersembunyian, dalam kesunyian. Nelson Mandela 30 tahun di penjara. Ya. Di penjara oleh
apartheid pada waktu itu. Dengan cara yang kejam, dengan cara yang mengerikan. Tetapi dia tidak balas dendam kepada orang-orang di sekitar. Kepada orang-orang yang menghukum dia. Banyak tokoh-tokoh besar lainnya, saudaraku terkasih, Siddhartha Gautama. Ya. Bertapa di bawah pohon Bodhi, dan di sana dia mendapat pencerahan. Bahkan boleh dikatakan, maaf, Muhammad berada di Gua Hiro dan mendapatkan wahyu. Ketersembunyian Allah tersembunyi. Dan kalau kita semakin lama semakin masuk dalam doa, kita menjadi mengerti ajaran dari Santo Yohanes dari Salib. Dia 9 bulan di penjara biara, dalam kegelapan. Maka dia menulis buku Dark Night of Senses, Dark Night, malam gelap indrawi, dan malam gelap rohani, Dark Night Souls. Bagaimana dia masuk ke dalam iman yang sesungguhnya itu. Dan untuk memiliki iman yang dalam itu orang membutuhkan waktu yang tidak mudah. Membutuhkan jatuh bangun dan proses jatuh bangun yang tidak mudah. Kita lihat founder-fathers kita. Bung Karno dibuang kemana-mana. Ke Bengkulu, ya, ke Ambon, ke ke Papua, ya, di sana, kemudian ke Danau Toba, Brastagi, ke Flores. Di sana dia bersembunyi diam dan bergaul dengan para pastor SVD dan membaca buku-buku tentang filsafat dan seterusnya. Dan di situ lahirlah kita sebut dengan Pancasila. Nasionalisme yang kokoh, dasar Indonesia dibentuk oleh dasar yang kokoh karena orang-orangnya luar biasa mencari dan menemukan jati diri bangsa Indonesia. Kata Pancasila aja berasal dari orang-orang, bukan hanya Bung Karno, dari Bung Hatta, Muhammad Yamin, orang-orang terpelajar yang meletakkan dasar bagi bangsa ini. Nah, saudaraku yang terkasih, dan Yesus 30 tahun tersembunyi bagi orang lain. Nah, saudara, sekarang ini saya tidak ingin kita semua tersembunyi dalam Tuhan dalam artian yang harus pergi ke gunung, harus pergi ke tempat lain, tidak perlu. Tetapi saya mau mengatakan untuk memiliki iman yang kokoh, yang kuat, orang harus mengalami proses yang tidak mudah. Ya, di situ Tuhan membentuk, mengolah manusia, mengolah kita semua untuk membuang kerak-kerak, ya, kotoran-kotoran dalam batin kita, di mana keinginan kita, di mana ego kita mau meminta sesuatu yang besar, yang mengagungkan. Bahkan Paulus dalam bacaan pertama hari ini minta kepada Yesus supaya duri dalam tubuhnya dibuang. Tapi Yesus mengatakan tidak, kasihku lebih berharga daripada duri itu. Maka Paulus mengatakan, aku lebih suka dengan kelemahanku, karena di dalam kelemahanku aku kuat. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di masa pandemi ini apa yang bisa kita lakukan? Benar bahwa kita tidak bisa hidup dalam kesendirian. Benar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita makhluk sosial. Kita harus bergaul dengan banyak orang, benar. Selama ini kita telah melakukan itu, tapi kita abai pada sesuatu yang sangat fundamental, yaitu bahwa kita perlu memasuki batin kita yang terdalam. Kita abai. Kita memperhatikan aspek eksternal tanpa memperhatikan aspek batinia kita. Maka apa yang terjadi? Orang bisa saja menjalankan, dan bukan hanya Anda, saya pun juga begitu. Maka Yesus mengatakan, "Dum in altum." Masuklah ke dalam, masuklah ke dalam. Maka Yesus katakan, ketika kamu berdoa, masuklah ke pintu, tutuplah pintu, di sana engkau bergaul dengan Allah yang tersembunyi. Jadi saudaraku yang terkasih, mari kita bersembunyi dalam Tuhan. Tak perlu seorang pun tahu bagaimana kita meluangkan waktu, memberi waktu kita untuk bergaul dengan Allah, membaca kitab suci, merenungkan sabda Allah, berdoa rosario, terus diam, terus mencari, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam hati kita.
pertanyaan-pertanyaan yang kita lihat di luar, begitu banyak orang mati, begitu banyak orang terpapar, begitu banyak orang problem kehidupan, dan bukan hanya di Indonesia, di banyak negara. Ini sesuatu yang Tuhan berikan untuk memaksa kita dalam tanda petik. Ini menurut saya dalam kacamata peristiwa ini, dalam kaca iman, Tuhan memaksa kita untuk masuk ke dalam diri kita yang selama ini kita abaikan. Kita memperhatikan pohon yang rindang, yang besar, menghasilkan buah besar, tetapi akar kita gampang runtuh, gampang hancur, gampang rontok. Saudara, mari kita bersembunyi dalam Tuhan. Ya. Mari kita berkorban mendoakan dunia yang sudah tua ini, yang banyak dosa ini. Bersembunyi dalam doa. Mohon ampun atas segala dosa-dosa umat manusia. Mohon dosaku, dosa keluargaku, dosa siapapun juga. Aku berani memanggul salibku yang salibku sendiri dan salib dunia kalau boleh. Maka saya baru kemarin mendengar tentang Padre Pio. Dia menerima stigmata, luka-luka dalam tubuhnya yang menyakitkan 40 tahun. Bayangkan, 40 tahun bukan sekedar sederhana, 40 tahun kaki. Dia menanggung salib Yesus di dalam tubuhnya sendiri, dalam raganya sendiri. Kalau kita menanggung problem kehidupan kita saja kita sudah mengeluh, apalagi tubuh di luka-luka di tangan, di kaki, berdarah, di lubungnya segala 40 tahun. Anda mau seperti itu? Seandainya itu ditawarkan kepada saya juga betapa sulitnya untuk menjawabnya. Karena harus menanggung beban Yesus yang telah tersalib itu. Maka Bunda Maria dalam penampakannya, berbagai penampakannya, kenapa mengatakan, bertobatlah, anakku sudah tak mampu lagi menanggung salib dunia. Ya, gak mampu lagi menanggung salib dunia. Maka kalau kita berdoa untuk dunia, untuk siapa saja, kita meringankan beban salib Yesus. Kita ikut serta di dalam memanggul salib Yesus. Maka ketika kita berdoa, kita bersyukur karena kita diajak oleh Yesus untuk ikut serta di dalam menanggung salib dunia dan menyelamatkan dan mendoakan dunia. Jadi kalau kita berdoa jangan dianggap sebagai beban. Tapi saya adalah teman sekerja, kata Paulus. Ya, mitra di dalam menyelamatkan dunia. Sekarang ini dunia sudah tua dan mungkin bisa hancur dalam keadaan seperti sekarang ini. Sekarang adalah contoh teladan kecil untuk diingatkan, warning bagi kita. Ya, maka kita mari saudaraku terkasih menjadi lilin yang bernyala. Kita berkorban untuk dunia, untuk mendoakan dunia, untuk mendoakan siapapun juga. Orang di sekitar kita dan berdoa untuk orang-orang yang dekat dengan kita. Entah suami, entah istri, entah anak-anak, entah keluarga, entah keponakan, entah dunia, entah siapapun yang minta doa kepada kita. Kita bagikan itu tanpa kita sendiri memperhitungkannya. Karena Tuhan yang akan memberikan apa yang kita butuhkan tanpa kita mau. Tak perlu kita mencari apa yang kita inginkan, tetapi biarlah Tuhan sendiri yang memenuhinya. Saudara, mari kita bersembunyi dalam Tuhan. Tak seorang pun tahu, tidak perlu tahu. Seperti Yesus 30 tahun. Seperti Yohanes Pemandi. Seperti para rasul dan semua orang-orang kudus. Seperti Bunda Maria. Seperti Santo Yosef. Namanya tidak banyak disebut dalam kitab suci. Kata-katanya tidak disebut. Mereka tersembunyi dalam Tuhan. Karena fokusnya hanya pada Yesus. Tuhan memberkati Anda. Mari kita bersembunyi dalam Tuhan. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.